Oke, baik, selamat pagi dan buat teman-teman dan Bapak sekalian gitu ya. Mungkin sebelum presentasi teman-teman bisa on cam dulu untuk pemaparan materi. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan materi tentang distribusi sampel varian, distribusi T dan distribusi F. Sebelumnya mungkin ke slide 1 dulu. Di sini kita ada 6 orang dalam satu kelompok, yaitu ada saya sendiri Gabriel Manulang, ada teman saya Vigo, ada Ray, ada Aksal, Daizan, dan Rowan. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu distribusi sampel varian. Kita masuk ke materi, di mana distribusi sampel varian itu merupakan salah satu pendeskripsian dari sebuah distribusi probabilitas, khususnya dalam konteks bagian dari pendekatan sistematis sebagai pembeda antara distribusi probabilitas. Nah, selanjutnya variasi sampel acak S pangkat 2 ukuran N diambil dari populasi normal dengan variansi, maka statistik seperti berikut dengan rumus X kuadrat sama dengan N kurang 1 dikali S kuadrat per epsilon kuadrat. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya, Rowan. Berdistribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan P sama dengan N kurang 1. Probabilitas dari sebuah sampel acak menghasilkan nilai X2 lebih besar dari nilai yang ditentukan sebanding dengan luas area di bawah kurva di sebelah kanan nilai tersebut. Dapat dilihat dari ilustrasi gambar di atas. Dan berikut adalah tabel nilai distribusi Q kuadrat. Kemudian untuk distribusi T merupakan distribusi sampling yang digunakan untuk pengujian statik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Dengan menggunakan distribusi T, kita bisa melakukan pengujian statistik untuk memperkirakan parameter yang tidak diketahui. Dengan cara menggunakan distribusi sampel untuk mengubah standar deviasi populasi. Kemudian, bila N lebih dari 30, harga S2 relatif tetap dari sampel ke sampel, sehingga T sama dengan Z. Kemudian, bila N lebih kecil atau tidak sama dengan 30, T jauh dari berbeda dengan Z. Dan karena berukuran kecil, distribusi T lebih dari distribusi T. Penyusunan distribusi dari statistik T diasumsikan bahwa sampel acaknya diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian untuk landasan teorinya seperti yang sudah terlihat untuk titik presentasi distribusi T seperti yang ada di tabel. Kemudian rumus untuk mencari distribusi T yaitu X dikurang MU per S per akar N. Kemudian untuk T yaitu distribusi T, X itu rata-rata sampel, MU itu rataan, S itu simpangan baku, dan N itu jumlah data. Ya, ini merupakan contoh soal dari distribusi T, di mana manajemen PT Juram menyatakan bahwa 90% rokok produksinya rata-rata mengandung 1,80 nikotin. Data tersebut data sebaran normal. Lalu ada yayasan konsumen melakukan pengujian dengan 9 batang rokok dan diketahui rata-rata sampel 1,95 mg nikotin dengan simpangan bakunya 0,24 gram. Nah, yang ditanya itu apakah hasil penelitian dari yayasan konsumen mendukung pernyataan dari manajemen PT Juram ini. Nah, ini kita dapat lihat kalau rataannya itu 1,95, terus S-nya 0,24, N-nya atau jumlah datanya 9, tadi dilihat 9 batang rokok, dan mu-nya sama dengan 1,8. Nah, dari 95 kan di sini lihat 95%, otomatis sisanya ada 5%, itu di luar selang di mana
jika dibagi 2 itu jadi dikurang 1 sama dengan 8. Jadi menggunakan tadi tabel distribusi T, cari 0,025 terus DB-nya 8 itu sama dengan 2,306. Lalu untuk kita bisa menggunakan rumus distribusi Halo? Masuk. Selanjutnya ada distribusi F. Distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinu. Distribusi F dikenal juga sebagai distribusi F Snedecor atau distribusi Fisher-Snedecor. Distribusi F seringkali digunakan dalam uji statistik seperti analisis variansi, ANOVA, dan analisis regresi. Sementara itu, F statistik atau dikenal juga sebagai F-value merupakan variabel random yang memiliki distribusi F. Distribusi dari seluruh nilai yang dimungkinkan dari F statistik disebut dengan distribusi F, dengan derajat bebas numerator atau pembilang V1 dan derajat bebas denominator atau penyebut V2. Kurva dari distribusi F tergantung pada derajat bebas V1 dan V2. Notasi lengkap dari distribusi F adalah FA V1 V2, di mana alfa merupakan tingkat signifikansi. Notasi tersebut menyatakan F statistik yang memiliki probabilitas kumulatif 1 min alfa. Ya, berikut tabel distribusi F statistik untuk tingkat signifikansi 5%. Landasan teori distribusi F. Distribusi F atau yang dikenal dengan sebutan distribusi F Snedecor atau distribusi Fisher-Snedecor itu merujuk pada R.A. Fisher dan George W. Snedecor. Distribusi F seringkali digunakan dalam pengujian statistika seperti analisis varian dan analisis regresi. Suatu perubah acak yang mengikuti distribusi F bisa didefinisikan sebagai rasio dua perubah acak chi-square yang independen, masing-masing dibagi dengan derajat bebasnya, atau degree of freedom. Selanjutnya ada beberapa plot fungsi kepadatan peluang distribusi F. Plot 1 yaitu meningkatkan parameter pertama. Dan ini penjelasannya, dengan meningkatkan parameter pertama dari V1 sama dengan 4 menjadi V1 sama dengan 20. Rata-rata distribusi yang dinyatakan dengan garis horizontal pada grafik tidak berubah, tetapi fungsi kepadatan bergeser dari ekor ke pusat distribusi. Yang kedua, meningkatkan parameter kedua, yaitu dengan meningkatkan parameter kedua dari V2 sama dengan 4 menjadi V2 sama dengan 20. Rata-rata distribusi yang diwakili oleh garis horizontal pada grafik menurun dari 2 menjadi 10/9. Dan fungsi kepadatannya bergeser dari ekor ke pusat distribusi.
Yang ketiga, meningkatkan kedua parameter. Yaitu dengan meningkatkan kedua parameter, rata-rata distribusi menurun dari 2 menjadi 10/9. Dan fungsi kepadatannya bergeser dari ekor ke pusat distribusi. Sebagai akibatnya, distribusinya akan menyerupai bentuk lonceng seperti bentuk pada distribusi normal. Ya, selanjutnya ada contoh soal. Di sini diberikan contoh soal, yaitu suatu penelitian ingin mengetahui jumlah absen ketidakhadiran selama setahun di antara pegawai yang menjadi anggota serikat pekerja dan bukan anggota serikat pekerja. Yang menjadi perhatian adalah apakah kedua populasi memiliki varian yang sama. Sebuah sampel 16 pegawai anggota serikat pekerja memiliki deviasi standar 3 hari. Sebuah sampel 10 pegawai bukan serikat pekerja memiliki deviasi standar 2,5 hari. Pada taraf signifikansi 0,02 didapatkan peneliti menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan variasi antara kedua kelompok tersebut. Ya, di sini diberikan juga langkah penyelesaiannya. Itu yang pertama, nyatakan HO dan HA-nya uji 2 ekor karena peneliti ingin mengetahui perbedaan varian. Peneliti tidak ingin mengetahui apakah suatu populasi memiliki varian lebih besar atau lebih kecil dari populasi lain. Lanjut, Go. Lalu yang langkah kedua, setelah taraf signifikansi ditemukan, langkah ketiga yaitu statistik uji yang sesuai dengan uji F. Langkah 4, aturan pengambilan keputusan dapat diketahui pada tabel F, karena peneliti menggunakan uji 2 ekor, taraf signifikansinya adalah 0,01, diperoleh dari 0,02 dibagi 2. Derajat kebebasan atau DK pembilang adalah 16 dikurang 1 sama dengan 15, dan derajat kebebasan DK penyebut 10 dikurang 1 sama dengan 9. Nilai kritiknya F-table adalah 4,96 apabila perbandingan rasio varian sampel lebih dari 4,96, maka peneliti menolak HO. Lalu langkah 5, nilai F dihitung adalah 3 dikali 2 per 2,5 dikali 2 sama dengan 1,44. Jadi HO yang menyatakan bahwa varian populasi sama tidak dapat ditolak. Atau data yang memberikan indikasi adanya perbedaan varian sejumlah ketidakhadiran pegawai anggota serikat pekerja dan bukan anggota serikat pekerja. Baik, demikian hasil presentasi dari kami kelompok 8 mengenai distribusi sampel varian, distribusi T dan distribusi F. Jika ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Selamat siang.